kadang-kadang ada beberapa klien yang ketemu sama kita, mereka setiap kali datang selalu ngoceh, selalu marah-marah, tapi hasilnya selalu bagus. Jadi kalau dibilang klien yang bawel gitu ya, klien yang bawel itu belum tentu bawel hasilnya loh, dan belum tentu dia bakalan churn loh. Klien yang bawel itu kadang-kadang mereka kasih insight buat kita, dan mereka benernya baik karena mereka pengen kita berkembang. Justru klien yang tenang, yang nggak ada A, B, C gitu ya, tiba-tiba di akhir dibom ya, udah selesai gitu. Nah itu justru yang berbahaya. Saya percaya bahwa kalau bukan sekarang, mungkin dia bakal jadi partner kita beberapa tahun kemudian. Pattern atau sinyal apa yang biasanya kelihatan bahwa mereka akan tetap get along sama Tofidev? Sinyal apa? Sinyalnya biasanya kita lihat dari Oke, Mas Rian, thank you udah bersabar dengan saya hari ini. Kita sudah sampai di segmen yang cukup teknikal, di mana kita akan ngulik lebih dalam apa yang jadi rahasia Tofidev dalam handle conversation dengan klien dan real practice, dan real practice-nya seperti apa. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan yang akan ngasih gambaran bagaimana Tofidev mengenali klien sejak awal diskusi. Oke, saat inbound inquiry makin banyak, gimana biasanya Tofidev bedain klien yang benar-benar ready untuk commit sama yang masih cuma ekspor aja? Gimana bedainnya? yang bagus banget nih. Ya. Yang jual icip-icip atau yang udah siap untuk beli gitu. Iya. Pasti kan semua orang pengennya adalah yang udah siap untuk beli dong, Iya, kan? ada komitmen Jadi lah. udah ada komitmen, Iya. kan? Wah, ngapain buang-buang waktu doang gitu ya. Yes. Jadi beberapa yang kita lakukan, yang saya lakukan adalah kita kasih set of question. Oke. Jadi kita udah lihat tuh set of questionnya, semakin mereka isi, semakin Detail. banyak yang mereka isi, artinya mereka lebih punya keinginan, kan? Yang penting punya keinginan dulu. Karena kalau mereka nggak ngisi, kemungkinan besar mereka bakalan out. Yes. Ya. Terus yang kedua, setelah mereka ngisi, baik mereka ngisi ataupun nggak ngisi, dulu kita pada saat ada inbound, kita nggak punya sistem. Artinya nggak punya sistem, ya pada saat mereka datang, ya kita nggak ngomong, ya. Kita jadi kayak customer service. Berapa lama? Bisa sejam, ada yang 1,5 jam, ngobrol, kan? Panjang kali lebar. Kalau ngomong sama anak tim sales, bilangnya adalah, iya Pak, building relationship, kan? Masa langsung di ini? Tapi kita sama-sama tahu bahwa it's not the right approach dari sisi bisnis. Okay? Jadi yang kita lakukan adalah kita bikin sistemnya. Sistem pada saat mereka inbound, mereka punya inisiatif, atau dia ada set of question, okay? Dan dalam meeting kita limit, semuanya kena boundaries, ada limitasinya. Limit ini berapa, ini apa, limit ini apa, ini apa, baru mereka mungkin bisa masuk ke next step, okay? Atau ya mereka berhenti sampai di situ. Okay? Makanya kita punya beberapa side dishnya, kayak kita punya YouTube account, bisa subscribe, orang bisa follow di sosial medianya kita, supaya mereka yang mereka pengen, mungkin belum sekarang, tapi mungkin bisa jadi di kemudian hari. Okay? Karena salah satu yang saya percaya bahwa kalau bukan sekarang, mungkin dia bakal jadi partner kita beberapa tahun kemudian. Ini baru ada kemarin satu kasus, dia udah kontak sama kita 5-6 tahun sebelumnya. Jadi setiap kali kita bikin acara, kita bikin apa, orangnya ini aktif. Baru sekarang nih, baru mau engage. Tapi butuh waktu lama gitu ya. Bayangin kalau misalnya dari awal kita cuma fokus ke satu, dan kita nggak follow up mereka, nggak ada side dish-nya buat mereka, ya akhirnya bakalan drop juga. Setuju.
Next, kalau lihat balik ke early conversation sama klien, yang akhirnya stay long term, seperti yang barusan disampaikan, pattern atau sinyal apa yang biasanya kelihatan bahwa mereka akan tetap get along sama Tofidev? Sinyal apa? Ya. Sinyalnya biasanya kita lihat dari activity-nya mereka. Karena nggak banyak yang bakalan terus-terusan engage. Jadi kita bisa ngelihat, oh si A nih sering ikut ke kita di mana, si B sering kita ikut di mana. Salah satu yang kita gunakan, of course, adalah CRM. Jadi kita tahu apa interaksinya mereka dengan kita di tools. Ya kan? Jadi kita tahu, oh berapa kali mereka masuk ke website kita, kita bikin acara mereka ikut atau enggak. Belum 360 karena nggak punya sampai detail semuanya. Tapi itu adalah salah satu proses yang kita kerjakan sekarang. Di titik mana dalam sales conversation biasanya misalignment itu mulai muncul, walaupun semuanya terdengar positif di permukaan. Pada saat conversation ya, Yeah. pada saat kita ngomong ya, bahasanya kita sama bahasa kalian itu berbeda. Ekspektasi yang mereka berbeda, kita berbeda. Ataupun kita tahu apa yang mereka mau nggak kurang tepat untuk era ini. Oke. Contohnya, kita tadi saya bilang kita banyak kerjaan di SEO, Ya. Search Engine Optimization. Kebanyakan klien mereka masih berharap untuk ranking posisi. Saya mau pokoknya untuk pencarian kata kunci A, posisi saya posisi 1. Oke. Bisa nggak untuk saat ini kalau hanya memfokuskan hal tersebut jadinya malah bumerang, karena pengerjaannya kita harus secara menyeluruh supaya itu bisa muncul di halaman pertama. Ya. Kalau pekerjaan menyeluruhnya ini nggak dikerjakan, yang ininya bakalan lebih sulit. Kalaupun kita mau push, kita mau paksain untuk muncul di halaman pertama, bisnisnya jadi kita bilangnya gimana supaya nggak terlalu teknikal. Yang lainnya ini posisinya nggak bakalan stay longer. Karena kita menggunakan tricks yang digunakan. Tricksnya masih berjalan nggak? Tricksnya masih berjalan. Tapi bisnisnya nggak bakalan stay longer di halaman pertama. Nah, bahasa ini yang kita ngomongin sama klien sedikit menantang. Karena kalian tanya, yang mereka lihat yang, oh pokoknya saya mau di halaman pertama. Prosesnya udah nggak begitu. Nah, bagian ini yang pada saat di awal, kita lihat nih, kalau si calon klien, bahasanya dia enggak mau aligning sama kita, dan dia masih kekeh dengan bahasanya dia. Kekeh itu apa ya? Mudah-mudahan ngerti ya. Kekeh. Stick. Dengan Ya. bahasa, ya. Pokoknya dia stay sama Stickiness. keyakinannya dia, maka itu bakalan jadi PR kita di masa depan. Setuju. Karena akan susah untuk deliver juga ekspektasi mereka. Gitu. Ekspektasinya jadi tinggi banget. Pertanyaan terakhir. Dari pengalaman Tofidev, apakah percakapan sering bisa ngasih insight resiko lebih awal dibanding laporan atau performance numbers? Pertanyaan bagus. Kalau dari saya, karena saya nggak banyak komunikasi dengan klien. Jadi kita nggak punya datanya. Pada saat mereka conversation itu akan dapetin insight-nya kayak apa. Ada beberapa report yang datang ke saya, si klien A mau A gitu ya, dia mau dapetin hasil ini. Kalau misalnya sampai ke saya, biasanya saya bisa kasih insight ke mereka. Nih. Tapi baik lagi, karena kita sekarang punya tools yang bisa ngomongin, jadi mereka benar-benar bisa mencari tahu keinginan ini sama nggak sih sama yang diinginkan sama si klien. Kita bisa melakukan ini atau enggak. Karena memang kemampuan, mungkin dalam beberapa waktu ke depan, kemampuan untuk membaca hint ini bisa lebih mudah dengan data yang ada. Ya, karena kan kita bukan cenayang yang bisa membaca pikiran orang-orang gitu ya. Tapi mungkin kalau orangnya kasih hint atau segala macam. Dan saya bisa bilang ngomong sama kalian ini memang kadang-kadang kita perlu wisdom. Kadang-kadang ada beberapa klien yang ketemu sama kita, mereka setiap kali datang selalu ngoceh, selalu marah-marah. Tapi hasilnya selalu bagus. Jadi kalau dibilang klien yang bawel gitu ya, klien yang bawel itu belum tentu bawel hasilnya loh, dan belum tentu dia bakalan churn loh. Klien yang bawel itu kadang-kadang mereka kasih insight buat kita, dan mereka benernya baik karena mereka pengen kita berkembang. Justru klien yang tenang, yang nggak ada
A, B, C gitu ya, tiba-tiba di akhir dibom ya, Iya. udah selesai gitu. Nah itu justru yang berbahaya. Ya, jadi intinya customer itu nggak mau open lebih banyak. Yes. Customer yang bawel itu malah mereka ngasih insight cukup banyak, Yes. ya kan? Jadi mungkin dari apa yang dia share itu bisa kita tangkap dan kita bisa explore lebih banyak lagi. Yes. Oke, kurang lebih begitu. Thank you, Mas Rian.